Untuk itu kami mengadukan kepada Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan investigasi mendalam dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini. Sekiranya nanti setelah ada Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dan ditemui hasil, nah itu hasil itu yang sangat kita tunggu. Apakah betul dugaan kami bahwasanya telah terjadi pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi oleh KUHP. Banyak untuk membantu, itu hati nuraninya dia itu tidak bisa dipungkiri. Jadi apapun yang dia lakukan, saya percaya itu untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Jadi selama beliau dipanggil ke kejaksaan sebagai saksi ya, dia selalu mematuhi gitu, karena dia selalu mematuhi peraturan. Makanya saya juga percaya apa yang kebijaksanaan yang dia lakukan itu selalu mematuhi peraturan dan untuk kebaikan masyarakat. Jadi sewaktu dia datang 4 kali dipanggil, semua panggilan dia patuhi datang sebagai saksi. Jadi sewaktu tiba-tiba dia jadi tersangka, itu kami semua shock karena tidak ada indikasi, tidak pernah dikasih tahu kenapa dia jadi tersangka. Makanya kami merasa bahwa, dan tiba-tiba dia langsung ditahan, diborgol. Sebagai keluarga itu sangat menyakitkan. Jadi saya merasa itu benar hak asasi Pak Tom dan ya tidak sedikit dilanggar lah ya agak dilanggar. Jadi makanya kami mengadakan pengaduan mengenai hal itu, karena ya kami sebagai keluarga merasa ya itikat baiknya tidak dihargai. Iya. Sempat disinggung tadi bahwa ini ada unsur politis diduga oleh tim kuasa hukum Tom Lembong. Jika terbukti bahwa ini ada unsur politis, kira-kira apa dampaknya, konsekuensinya terhadap penangkapan penjadian status tersangka Tom Lembong ini? Iya, tentu kalau memang itu terbukti, itu kami sangat menyayangkan. Artinya proses penegakan hukum di Indonesia ini belum jujur, belum profesional, dan belum adil. Karena apa? Karena ketika berbeda pendapat, berbeda posisi, kita dikriminalisasi. Yang pasti yang pertama itu kita akan sangat menyayangkan. Yang kedua, untuk proses hukum selanjutnya jika memang terbukti ini ditemukan oleh Komnas HAM juga atau nantinya, ya tentu saya rasa hakim pada pengadilan tipikor akan melihat ini secara faktual dan akan melihat ini sebagai sebuah bukti material, yang sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dibantahkan bahwa memang benar ada dugaan kriminalisasi akibat perbedaan pandangan politik ataupun posisi politik. Nah, itu nanti masih menunggu. Tapi Pak Tom sudah ditetapkan tersangka dan Pak Tom sudah di dalam tahanan. Itu faktanya. Dan ada isu Pak dari tim penasihat hukum Tom Lembong sendiri menyatakan bahwa sejatinya itu malah menyelamatkan kas negara sebesar 8 triliun atau 8 miliar. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Itu bukan tim hukum yang menjelaskan, bukan kami sebagai lawyer, tapi ahli. Ahli menyatakan dengan diambilnya kebijakan impor, itu harga gula normal dan kembali turun. Nah, kalau berkaca pada periode sebelumnya yang dipandang ada salah kebijakan, akhirnya masyarakat rugi sekitar 8 triliun selama 3 bulan. Hanya dalam 3 bulan, masyarakat rugi 8 triliun, itu hitungnya bagaimana? Karena harusnya masyarakat membeli gula saat itu di kisaran harga 9 ribuan, masyarakat harus membeli gula di harga sekitar 20 ribuan. Itu yang dibilang kerugian terhadap masyarakat. Tapi dengan diambilnya kebijakan impor hari itu, nah itu malah masyarakat diuntungkan. Itu yang bicara ahli dalam sidang pra-peradilan kemarin. Ya, bukan kami dari tim hukum. Ahli ini punya kemampuan dan keahlian dalam menghitung. Nah, itulah fakta kebijakan-kebijakan Pak Tom yang sebenarnya menyelamatkan masyarakat dengan membeli gula dengan harga yang murah, malah terjadi dikriminalisasi seperti saat ini. Wah, ada di video. Baru geser. Tersangka dan proses penahanan, kami sangat meyakini ada tindakan-tindakan dari Kejaksaan Agung yang tidak melindungi hak asasi manusia dari Pak Tom Lembong sendiri. Di antaranya adalah menunjuk atau memilih sendiri
penasihat hukum sesuai dengan aturan dalam KUHP. Jadi ada dua hak, hak mendapatkan bantuan hukum dan hak memilih penasihat hukum sendiri. Nah, Pak Tom Lembong ini haknya dilanggar untuk memilih sendiri penasihat hukum. Dalam rentan waktu selesai pemeriksaan terakhir pada 29 Oktober 2024 itu, Pak Tom sudah selesai diperiksa sekitar jam 4 sore. Tapi sampai jam 7 malam tanpa ada kejelasan, tanpa ada suatu proses yang dibenarkan secara hukum, Pak Tom hanya menunggu dalam ruangan pemeriksaan itu. Ya. Nah, setelah jam 7 malam baru diinfokan kepada Pak Tom bahwa beliau telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dan disodorkan pengacara dari advokat dari kejaksaan. Padahal Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Di sisi lain, kami masih sangat meyakini bahwasanya ada hal-hal berbau politik dalam proses penangkapan atau penahanan dan penetapan tersangka dari Pak Tom Lembong ini. Karena apa? Kenapa setelah 9 tahun proses ini baru dilaksanakan? Dan kenapa proses ini dilaksanakan setelah pagelaran Pilpres 2024 kemarin? Itu yang kami minta agar kepada Komnas HAM melakukan penyidikan dan investigasi apakah apa yang kami rasakan, ya Pak Tom rasakan dan keluarga rasakan ini benar bahwasanya ada pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi di dalam KUHP dalam proses penetapan tersangka. Dan kami pun mengkonfirmasi kepada Bu Siska selaku istri dan kepada pihak keluarga bahwa ternyata surat penetapan tersangka dan surat penahanan tersebut tidak diberikan kepada pihak keluarga pada saat proses penetapan tersangka dan pada saat proses penahanan. Ini ada apa? Padahal keluarga berhak tahu. Ternyata keluarga baru tahu itu dari media. Tidak ada surat pemberitahuan itu secara resmi. Iya, Pak, 8 aja 8 ya. Ini bocor di yang di